Halo Studi Lovers, langkah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 mesti berhenti usai dinyatakan kalah dari calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ini merupakan kali pertama Ganjar ikut dalam kontestasi Pilpres, sedangkan Prabowo sudah kalah 3 kali dalam Pilpres. Pada Pilpres 2024, Ganjar berpasangan dengan cawapres ex-ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Di gelaran Pilpres tersebut, perolehan suara Ganjar Mahfud berada di posisi buncit di bawah paslon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pemenang pemilu Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lantas kemanakah langkah politik selanjutnya dari Ganjar yang notabene kader PDIP tersebut setelah kalah di Pilpres 2024? Nah, kita akan simak di video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Mantan calon presiden Republik Indonesia dengan nomor urut 3, Ganjar Pranowo, harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya kalah dalam pemilihan presiden 2024. Hal itu kemudian mengundang tanda tanya, kemanakah dirinya usai kalah dalam Pilpres 2024? Nah, Studi Lovers, banyak nih spekulasi yang menyebutkan dirinya akan maju dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada ke depannya. Namun itu terbantahkan karena Ganjar tidak mungkin maju kembali di Pilkada Jawa Tengah karena sudah 2 periode menjabat. Berbeda dengan Anies Baswedan yang sudah dapat tawaran untuk maju pilkada jika dipastikan kalah Pilpres, nasib Ganjar Pranowo usai Pilpres masih menjadi misteri. Nah, menariknya nih Studi Lovers, teka-teki nasib Ganjar mengundang banyak sekali pendapat dan juga analisa dari berbagai pengamat politik. Seperti pengamat politik dari Universitas Nasional Selamat Ginting, mengibaratkan nasib Ganjar setelah Pilpres ini layaknya layangan putus yang tidak tentu arahnya. Di sisi lain, bila melihat kritikannya terhadap pemerintahan Jokowi saat ini, hampir pasti Ganjar tidak akan diajak bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran ke depannya. Jadi nasib Ganjar seperti layangan putus, begitulah konsekuensi dari hukum besi politik, kata Ginting. Menurut Ginting, nasib Ganjar ke depan hanya akan tergantung pada PDIP, sebab biar bagaimanapun Ganjar adalah kader asli PDIP. Seperti yang dikemukakan oleh pengamat politik M. Kodari secara tajam menyoroti hasil Pilpres 2024 yang menempatkan Ganjar Pranowo di posisi buncit tersebut. Nah, menurutnya nih, saldo Ganjar yang kemarin dia gunakan itu sudah habis di Pilpres. Dan ternyata amsyong dan sekarang kembali ke titik nol. Apa sekarang yang dipunyai Ganjar? Partai nggak punya, kursi DPR nggak punya, modal sosialnya udah nggak bisa dipakai kemarin, habis. Setelah di Pilpres dia nomor bontot. Saking bontotnya ia nggak percaya dengan perolehan suaranya. Gimana orang lain ucapnya. Nah, Studi Lovers, berbeda jauh nih pandangan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno yang mengatakan nasib Ganjar Pranowo usai pemilihan Presiden 2024 akan bergantung pada PDIP. Adi menyebutkan bahwa PDIP merupakan partai politik yang paling sentral yang menentukan langkah politik dan karir politik kadernya, termasuk Ganjar. Secara personal nih, Ganjar diharuskan mampu merawat stamina politiknya agar terus berada di orbit politik. Adi menambahkan bahwa Ganjar akan menjadi oposisi bagi presiden dan wakil terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka apabila PDIP berada di luar pemerintahan atau oposisi. Sementara itu, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi meyakini bahwa Pilpres 2024 baru langkah pertama Ganjar dalam kontestasi Pilpres. Jalan ex-gubernur Jawa Tengah selama 2 periode itu masih sangat panjang. Nah, selain itu menurutnya PDIP tentu akan menyiapkan kader-kadernya dalam kontestasi politik nasional ke depan. Salah satunya adalah Ganjar. Bukan hanya itu, Asrinaldi menilai PDIP pun bakal mencarikan posisi untuk Ganjar
entah itu di tingkat DPP maupun di organisasi politik lainnya. Bagaimanapun Ganjar sudah memiliki modal politik yang dapat mengantarkan beliau dalam kontestasi politik ke depannya, tambahnya. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional KPN Adip Miftahul melihat figur Ganjar bakal dimaksimalkan dalam rangka konsolidasi, mobilisasi, ataupun evaluasi bagi PDIP. Adip menilai jalan politik Ganjar masih panjang dan perlu dipersiapkan oleh PDIP untuk proses kontestasi ke depannya. Menurut Adip, jika PDIP tidak ingin kekalahan di Pilpres 2024 terulang lagi, maka konsolidasi dan evaluasi harus betul-betul di tangan orang-orang yang sesuai dengan karakteristiknya yang dikenal sebagai Partai Wong Cilik. Nah, menurut dia, PDIP penting untuk meningkatkan kaderisasi dan mengevaluasi hasil Pilpres 2024 agar dapat bertahan di Pilkada 2024. Ditambahkan lagi bahwa Ganjar akan diposisikan bagaimana hasil evaluasi, bagaimana ke partai PDIP ini disusun secara rapi, minimal meningkatkan kapasitas mobilitas kader. Mungkin yang menyongsong Pilkada 2024 mulai dari level tataran pilkada kota atau kabupaten ke provinsi. Nah, berbekal pengalaman menjadi Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode, Adip menilai bahwa Ganjar dapat diberikan tugas beres-beres partai dan menciptakan kader-kader yang baik untuk PDIP pada Pilkada serentak 2024 ini. Intinya, membangun konsistensi politik, apalagi hajatan Pilkada serentak di November mendatang. Ini kan perlu sentuhan-sentuhan tokoh berpengalaman level kota atau kabupaten sampai provinsi seperti Pak Ganjar, kata dia. Nah, Stray Lovers, di satu sisi Asrinaldi menilai gelaran Pilkada bukan lagi agenda politik Ganjar. Dia menilai Ganjar lebih baik ditugaskan menjadi ketua pemenangan se-Indonesia atau yang sejenisnya untuk Pilkada 2024 mendatang, agar ada langkah untuk kembali mendekatkan beliau dengan publik. Asrinaldi pun memprediksi nih Ganjar akan diberikan posisi di jajaran elit untuk dipersiapkan sebagai salah satu calon presiden dari PDIP pada pemilu 2029. Ada lagi nih pandangan dari analis politik Agung Baskoro yang mengatakan posisi politik Ganjar itu bakal bergantung pada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebab nih Ganjar adalah kader PDIP dan Megawati memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan arah partai tersebut. Di sisi lain, Agung menilai kemungkinannya kecil apabila Ganjar keluar dari PDIP dan merapat secara pribadi ke koalisi Prabowo. Tapi setelah dikonfirmasi terkait kemana arah politiknya, Ganjar menuturkan dirinya kini hanya berfokus pada aktivitas di Partai PDI Perjuangan dan membantah keikutsertaan dalam pilkada. Mengenai posisi di PDI Perjuangan, Ganjar enggan untuk berbicara banyak. Nah, menurutnya nih, itu akan menjadi keputusan dalam Kongres. Sehat terus ya Pak Ganjar, kita tunggu nih kabar baiknya. Nah, Stray Lovers, demikian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!